Haleluya, puji Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan. Saya yakin dan percaya satu yang menjadi kerinduan kita. Kita datang di hadirat Tuhan, membalas setiap kasih dan kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan. Tuhan sudah limpahkan buat saya dan saudara. Untuk itu kita berikan yang terbaik pagi hari ini untuk Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Bapakku datang menyembahmu di sini. Haleluya Yesus. Bapakku datang. Terima kasih Tuhan. Menyembahmu di sini. Ku
Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masih berdiri. Kita mau puji Tuhan. Kita akan pujian. Datanglah kebaikan dengan hati bersyukur. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Datanglah kebaikannya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, kuasanya selamanya, kasih setianya. Datanglah kebaikannya. Haleluya. Puji Tuhan. Datanglah kebaikannya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih. Bersyukurlah pada Tuhan, bersyukurlah pada Tuhan. Haleluya. Sebab Dia baik, amin, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih kuasanya, kuasanya untuk selamanya, kuasanya untuk selamanya, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Haleluya. Puji Tuhan. Dengan pujian bagi Tuhan, kuasanya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Kita masih terus berdiri. Berikan pujian, terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat merasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badan yang bergelora.
sepanjang hidup kita, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujian firman berkata kau besertaku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus.
Bicaralah melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan boleh memberkati kami setiap kami yang hadir pagi hari ini. Kami tahu firman-Mu itulah kekuatan kami. Firman-Mu yang dapat menuntun setiap langkah kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Dengan ucap syukur, kami percaya kuasa kegelapan sudah dikalahkan lewat pujian dan penyembahan kami, dan kami bebas untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Dia akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam Bapak Pendeta Sony Wongkar, waktu dan tempat saya persilakan. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi untuk kita semua. Selama kita beribadah di rumah Tuhan. Bahkan mungkin ada jemaat yang beribadah di rumah. Selamat kita menikmati kasih Tuhan, anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Dan saya percaya kalau kita boleh ada sampai hari ini, sampai saat ini, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi saya percaya ini semua karena berkat Tuhan, karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang hari ini memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Markus. Dalam Injil Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat, ayat-ayat ini, firman Tuhan ini sudah sering kita membaca saudaraku. Bahkan mungkin sudah menjadi ayat hafalan buat kita. Tetapi mari kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan dengan keadaan yang terjadi di hari-hari ini saudaraku. Kondisi yang ada yang begitu memprihatinkan saudaraku. Tetapi kita punya kebenaran firman Tuhan, amin. Kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang berkuasa, kita punya Tuhan yang mampu untuk menolong setiap kehidupan saya dan saudara. Dalam Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41, Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41, di sana perikop, di sana angin ribut diredakan. Nah, ketika saat kita membaca perikop ini, kita mungkin sudah memahami bersama bagaimana cerita dari ayat demi ayat dalam perjalanan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Tetapi pagi hari ini mari kita mau memperhatikan firman Tuhan saudaraku. Karena saya percaya firman Tuhan yang akan mampu untuk menopang kehidupan saya dan saudara menghadapi kesulitan, kesukaran yang terjadi di hari-hari ini. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 berkata demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38.
Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ayat 39, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam," itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, saudaraku, dari pembacaan kita perhatikan dalam cerita ini, dalam perjalanan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ayat yang ke-35, saudaraku, berkata, pada hari itu waktu sudah petang. Jadi saudaraku, sudah mau hampir malam, sudah mau hampir gelap, saudaraku. Biasanya orang kalau dalam aktivitas, dalam pekerjaan, saudaraku, kalau sudah mau hampir malam, sudah petang hari, saudaraku, waktu sudah menunjukkan sudah hampir malam, biasanya, saudaraku, dalam segala aktivitas kita lakukan dengan begitu cepat. Karena apa? Karena sudah hampir malam. Karena akan tiba pada saat malam hari di mana kita tidak bisa berbuat apa? Tidak bekerja, saudaraku. Dan di sini dalam cerita ini, saudaraku, pada waktu itu hari sudah petang. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, jadi dalam perjalanan ini Yesus yang mengajak murid-murid. Alkitab berkata, Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-murid. Jadi saudaraku, pelajaran yang kita ambil dari ayat ini, saudaraku, bahwa yang punya program, yang punya ide, yang berinisiatif untuk melakukan perjalanan ini bukan murid-murid, tetapi siapa? Yesus. Yesus yang punya ide, Yesus yang berinisiatif, Yesus yang punya program untuk melakukan perjalanan ini. Yesus yang punya rencana, saudaraku, untuk mengadakan perjalanan ini, saudaraku. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam rencana Tuhan, saya percaya Alkitab menjamin bahwa rencana Tuhan itu indah dalam hidup kita. Amin. Saya percaya Tuhan punya jalan, punya rencana, saudaraku, buat gereja Tuhan, buat orang percaya, bahwa membawa kita kepada keberhasilan, membawa kita kepada janji Tuhan, membawa kita kepada berkat Tuhan. Itu rencana Tuhan atas hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kadang kala, saudaraku, dalam realita hidup ini, saudaraku, kadang kita sebagai gereja Tuhan, kadang kita sebagai orang yang percaya, kita mengabaikan, saudaraku. Ini adalah program Tuhan, ini adalah rencana Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Nah, saudaraku, kalau Yesus yang punya rencana, kalau Yesus yang punya program, kalau Yesus yang berinisiatif untuk melakukan perjalanan, seharusnya kita sebagai pengikut Dia, karena Dia adalah guru kita. Alkitab mencatat dalam perjalanan ini, murid-murid menyebut Dia guru, saudaraku. Dalam perjalanan ini, kalau kita menyadari, kalau kita memahami bahwa kita adalah pengikut Kristus, kita harus melakukan apa yang Yesus katakan dalam hidup kita. Amin. Karena dari setiap perkataan firman, dari setiap firman yang kita pahami,
yang datang dalam kehidupan kita, setiap rencana Tuhan dalam hidup kita membawa kita kepada berkat Tuhan, membawa kita kepada janji Tuhan. Inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita, agar supaya kita dapat mengalami janji firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus memiliki kepekaan, kita harus memiliki ketaatan untuk melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang saudaraku, kita mengambil alih, saudaraku, apa rencana Tuhan atas hidup kita. Bukan lagi rencana Tuhan yang kita lakukan, tetapi kadang lebih dominan, saudaraku, rencana kita. Tidak salah, saudaraku, kita punya rencana, kita punya program, kita punya ide-ide untuk kemajuan dalam kehidupan ini, saudaraku. Tetapi saudaraku, kita harus lihat firman Tuhan. Kita harus berjalan bersama dengan Tuhan dalam rencana Tuhan. Amin. Kalau kita tidak berjalan dalam rencana Tuhan, kalau kita tidak berjalan dalam programnya Tuhan, saudaraku, kita tidak akan menemukan, kita tidak akan mendapatkan apa yang menjadi jaminan Tuhan, janji Tuhan atas hidup saya dan saudara. Ayat yang ke-36, mereka, murid-murid ini, saudaraku, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai mereka. Kita lihat, saudaraku, dalam cerita ini Alkitab berkata bahwa mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak dan membawa Yesus. Seharusnya bagaimana, saudaraku? Seharusnya Yesus yang membawa mereka. Karena Yesus yang punya ide, Yesus yang punya program, Yesus yang berinisiatif untuk mengadakan perjalanan itu. Tetapi ini terbalik, saudaraku. Murid-murid yang membawahi Yesus, saudaraku. Ayat 37, kita lihat, saudaraku, dalam perjalanan itu. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudaraku, dalam perjalanan itu Alkitab katakan, saudaraku, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dahsyat dan sangat dahsyat itu berbeda, saudaraku. Lebih hebat dari dahsyat dan sangat dahsyat, lebih hebat mana, saudaraku? Lebih hebat sangat dahsyat, saudaraku. Ini ombak yang dialami, yang menghantam perahu di mana murid-murid dan Yesus ada. Nah, kalau kita mau pelajari, saudaraku, bagaimana sampai terjadinya ombak, saudaraku, tidak serta-merta itu ombak itu langsung besar, langsung gede, langsung seperti datang menghantam perahu itu, saudaraku. Tetapi kalau kita mau pelajari, saudaraku, yang mungkin dalam ilmu kelautan ya, saudaraku ya, ilmu ombak lah, saudaraku ya. Ombak itu awalnya mungkin, saudaraku, terjadinya angin. Nggak mungkin ombak yang kecil langsung jadi gede, saudaraku. Mungkin dari ada angin dulu yang mulai berhembus dengan kencang, saudaraku. Maka terciptalah ombak yang besar, saudaraku. Bahkan Alkitab katakan ombak yang sangat dahsyat, saudaraku. Artinya apa, saudaraku? Kita mau belajar, saudaraku, dari setiap kehidupan saya dan saudara. Dari pengalaman ini yang kita pelajari, saudaraku, bahwa dalam setiap persoalan yang kita hadapi, saudaraku, kadang kita sebagai gereja Tuhan, saudaraku, kita baru sadar dalam hidup kita ketika masalah itu sudah besar, masalah itu sudah kita nggak mampu, baru kita menyadari, oh, kita sedang dalam persoalan.
Setidaknya saudaraku ada signal-signal, ada tanda-tanda akan terjadinya ombak. Baru kita, jangan tunggu saudaraku. Jangan tunggu ombak yang besar datang saudaraku. Tetapi kita mau belajar dari mulai ada tanda-tanda persoalan itu akan datang. Kita sudah datang kepada Yesus. Tetapi berbeda dengan murid-murid ini saudaraku. Dalam ayat yang ke-37 saudaraku, mereka menghadapi ombak yang sangat dahsyat, ombak yang hebat saudaraku. Kalau kita lihat saudaraku, murid di antara murid-murid ini mereka sebenarnya punya pengalaman saudaraku. Mereka punya pengalaman menghadapi ombak yang besar saudaraku. Sudah punya banyak pengalaman yang mereka sudah alami dalam setiap perjalanan mereka saudaraku. Karena ada di antara mereka murid-murid yang sebagai nelayan. Tetapi kita lihat saudaraku, ayat yang ke-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saya tidak tahu, tidak dicatat di sini saudaraku, seberapa besar perahu yang ditumpangi oleh Yesus dan murid-murid. Tidak dijelaskan saudaraku. Tetapi kalau kita hitung, mereka ada berapa orang saudaraku? Murid-muridnya aja sudah 12. Tambah dengan Yesus berarti 13 saudaraku. Jadi tidak mungkin mereka menggunakan perahu yang yang cuma khusus 2 orang itu, namanya saudaraku? Ya perahu yang kecil. Tidak saudaraku. Tapi kalau kita melihat saudaraku, ukuran perahu yang mereka, kalau melihat dari jumlah orang 13 orang, bahkan Yesus bisa beristirahat, Yesus bisa tidur saudaraku. Jadi perahu ini cukup besar saudaraku. Dan Alkitab mencatat bahwa ketika ombak itu datang, air mulai masuk memenuhi perahu di mana Yesus dan murid-murid ada saudaraku. Pelajaran yang kita ambil dari sini saudaraku, bahwa jangan kita tunggu masalah yang besar baru kita datang kepada Yesus saudaraku. Dan kita lihat dalam ayat yang ke-38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus dia sedang tidur saudaraku. Di buritan itu ada di bagian belakang kapal saudaraku, di mana itu bisa beristirahat saudaraku. Dan Yesus dia sedang tidur di sana saudaraku. Murid-murid sedang menghadapi ombak yang besar. Kadang kita sebagai manusia kita tetap bertahan dalam masalah-masalah kita saudaraku. Kita berusaha dengan kekuatan kita, dengan kehebatan kita. Saya mampu, saya bisa, saya hebat saudaraku. Saya mau katakan bahwa saudaraku, kepintaran kita, kehebatan kita tidak bisa menolong kita. Tanpa campur tangan Tuhan, tanpa ada Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Sehebat apapun engkau, sepintar apapun engkau, engkau tidak dapat menolong dirimu sendiri saudara. Murid-murid mereka sudah kewalahan menghadapi ombak ini saudaraku. Dan Alkitab katakan mereka datang kepada Yesus. Mereka membangunkan Yesus pada saat ombak yang besar itu datang saudaraku. Yesus dia sedang tidur saudaraku. Ada orang bertanya saudaraku, apa benar Yesus pada saat itu dia tidur saudaraku? Karena ombak yang sangat hebat, ombak yang sangat dahsyat saudaraku. Saya percaya dia tidur saudaraku. Karena saudaraku, Alkitab berkata bahwa
Damai sejahtera itu melampaui segala akal, saudaraku. Damai sejahtera yang ada pada Yesus, ombak ini tidak bisa membangunkan dia, saudaraku. Karena Yesus dia punya damai sejahtera, saudara. Sekalipun saudaraku ombak yang besar, yang hebat, yang dahsyat itu menghantam perahu mereka, tetapi dia tetap tidur, saudaraku. Dia bisa tidur, dia bisa beristirahat, saudaraku. Ada pertanyaan, kenapa Yesus tidur, saudaraku? Karena yang pertama, saudaraku, Yesus dia bukan ahli sebagai nelayan. Artinya Yesus nggak punya pengalaman untuk mendayung, saudaraku. Yang mendayung, yang punya pengalaman kan itu murid-murid. Jadi Yesus dia bukan ahli mendayung. Kenapa Yesus tidur? Dia bukan ahli mendayung. Kenapa Yesus tidur yang kedua? Karena dia sudah lelah, dia sudah capek. Sepanjang hari, Alkitab katakan sepanjang hari itu Yesus dalam pelayanan memberitakan firman Tuhan, mengabarkan kabar baik, saudaraku. Jadi lelah, dia butuh untuk beristirahat, saudaraku. Tetapi kita lihat murid-murid, ayat yang ke-38 ini. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Sebenarnya Yesus peduli enggak, saudaraku, dengan mereka? Saya percaya, saudaraku, Yesus sangat peduli dengan kehidupan murid-murid. Amin. Yesus sangat peduli dengan kehidupan saya dan saudara. Alkitab mencatat, saudaraku, sekalipun firman Tuhan kepada orang-orang Israel, sekalipun ibumu meninggalkan engkau, tetapi aku tidak sekali-kali meninggalkan engkau. Kalau kita mau lihat dari ayat itu, saudaraku, siapa ibu yang tega untuk meninggalkan anaknya, anak yang dilahirkan, saudaraku. 9 bulan dia kandung, saudaraku, terus dia setelah dia lahirkan, dia besar, dia tinggalkan, saudaraku. Saya percaya ibu, sekalipun anak itu mungkin anak yang bandel apa, saudaraku, tetapi dia nggak rela, saudaraku, nggak punya hati, saudaraku, untuk meninggalkan, saudaraku, anak itu. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu peduli dengan kehidupan saya dan saudara. Saya percaya murid-murid ini juga Yesus peduli dengan mereka, dengan keberadaan mereka. Alkitab katakan ketika mereka datang kepada Yesus, Yesus sedang tidur, mereka membangunkan Yesus. Dan mereka berkata, "Guru, engkau tidak peduli. Kita ini sudah mau binasa, Guru. Bangun, Guru. Bangun." Pertanyaannya begini, saudaraku. Pada waktu itu kan Yesus sedang tidur. Mereka datang membangunkan Yesus. Pertanyaannya, kalau Yesus tidak bangun, nah, kalau Yesus dia tetap tidur, karena Alkitab mencatat ombak yang dahsyat tidak bisa membangunkan Yesus. Nah, kalau Yesus dia tetap tidur, kalau Yesus dia tetap tidak mau bangun, saudaraku, menurut kita, saudaraku, menurut pandangan kita, saudaraku, apakah mereka selamat atau tidak, saudaraku? Kalau Yesus dia tidak bangun, gimana? Kalau Yesus dia tidak bangun, kira-kira mereka selamat atau tidak? Ya, ada yang bisa jawab? Saudaraku, ada yang bilang, "Oh, nggak bisa, mereka nggak akan selamat." Ada yang jawab, "Oh, pasti selamat." Saudaraku, kalau menurut murid-murid, kalau Yesus nggak bangun, mereka binasa.
Itu sebabnya mereka datang membangunkan Yesus. Mereka berteriak, "Guru bangun, Guru bangun. Engkau tidak peduli? Kita ini mau binasa." Nah, jadi saudaraku, kalau menurut murid-murid, kalau Yesus nggak bangun, mereka binasa. Tetapi kita harus memiliki iman, kita harus memiliki keyakinan melebihi dari murid-murid. Sekalipun Yesus nggak bangun, kita pasti selamat. Amin. Karena Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dia yang berkuasa atas alam semesta. Amin. Kita harus memiliki iman, keyakinan melebihi daripada murid-murid ini, saudaraku. Ayat yang ke-39. Ia pun bangun, Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ada yang menarik dari ayat 39 ini, saudaraku. Alkitab berkata Yesus bangun menghardik angin itu. Dalam terjemahan lama, kalau saudara mau baca, kata menghardik itu Yesus melarang. Yesus membentak kepada angin itu. Dia marah kepada angin itu. Jadi kalau kita lihat seolah-olah angin, danau, air itu, saudaraku, angin itu punya apa? Punya telinga, saudaraku. Karena Yesus bilang ayat 39, saudara perhatikan. Ia pun bangun menghardik angin itu. Kalau terjemahan lama, melarang atau membentak kepada angin itu dan berkata, Yesus berkata kepada danau, angin itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda. Kita lihat, saudaraku, seolah-olah angin itu punya telinga, saudara, punya pendengar, saudaraku. Dan dia taat kepada Tuhan. Dia dengar kepada Tuhan. Dia dengar suara Tuhan, saudaraku. Seringkali kita, saudaraku, sebagai gereja Tuhan, firman Tuhan sudah datang kepada kita, seringkali kita tidak taat, saudaraku. Seringkali angin ini lebih taat dari orang percaya, orang gereja Tuhan, saudaraku. Tidak mau mendengar suara Tuhan, firman Tuhan, saudaraku. Dan saya mau katakan, saudaraku, lewat firman Tuhan ini, bahwa setiap persoalan, setiap masalah yang datang dalam hidup kita, masalah angin itu tidak takut dengan kehebatanmu. Masalah itu tidak takut dengan kepintaranmu, saudaraku. Masalahmu tidak takut dengan apa yang engkau miliki dalam hidupmu, saudaraku. Tetapi angin itu cuma taat. Dia cuma takut. Dia cuma mau dengar kepada suara Tuhan, kepada firman Tuhan. Masalah itu, saudaraku, akan teratasi cuma dengan firman Tuhan, dengan perkataan Tuhan. Amin, saudara. Kalau Alkitab bilang jangan takut, jangan khawatir, saudaraku, kita mau berjalan dengan keyakinan kita dalam penyertaan Tuhan. Sekalipun di hari-hari ini kesulitan, ketakutan melanda kehidupan banyak orang, saudaraku, tetapi mari kita mau berjalan dengan iman bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kita. Tuhan ada dalam hidup kita. Dia ada di perahu kita. Jadikan Tuhan itu sebagai nakoda dalam hidup kita. Artinya dia yang punya rencana. Dia yang harus menuntun hidupmu. Dia yang harus mengarahkan hidupmu. Kita harus mengikuti dia dengan sepenuh hati kita, saudara. Ikut Tuhan harus mengikut dengan sepenuh hati, saudaraku. Jangan mengikut Tuhan separuh hati, setengah-setengah hati, saudaraku. Harus ikut Tuhan dengan sepenuh hati.
Demikian juga dengan murid-murid ini, saudaraku. Mereka bertahan dalam persoalan mereka dengan masalah yang mereka hadapi, saudaraku. Tetapi nyatanya, saudaraku, angin dan danau itu dia cuma dengar kepada firman Tuhan, perkataan Tuhan. Yesus bilang diam, diam. Kehebatan murid-murid, keahlian murid-murid, kepintaran murid-murid tidak bisa mengatasi masalah itu, saudaraku. Tidak bisa mengatasi ombak yang hebat, ombak yang dahsyat itu. Tetapi Yesus cuma berkata, Yesus cuma bicara, diam. Seolah-olah angin itu punya telinga, saudaraku, dan cuma bisa mendengar perkataan Tuhan. Ayat yang ke-30, 40, saudaraku. Lalu ia berkata, Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-murid, kepada mereka yang menghadapi masalah itu, saudaraku. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi, saudaraku, ketakutan yang ada pada ayat yang ke-40 ini, saudaraku. Murid-murid begitu takut terhadap masalah, terhadap ombak yang hebat, ombak yang sangat dahsyat ini, saudaraku. Mereka takut, saudaraku, karena mereka menghadapi masalah itu. Itu sebabnya Yesus berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa iman kita, kepercayaan kita, keyakinan kita harus melebihi iman murid-murid. Amin. Karena iman murid-murid mereka binasa. Tetapi iman kita, sekalipun Yesus tidak bangun, saya percaya kita pasti selamat. Mereka pasti selamat. Karena ada Tuhan di sana, saudara. Karena ada Allah, Dia yang berkuasa, Dia yang hebat, Dia yang luar biasa, yang mampu menolong kehidupan saya dan saudara. Ayat yang ke-41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ketakutan yang ada kepada ayat yang ke-41 berbeda dengan ketakutan yang ada pada ayat 40. Kalau di ayat 40 mereka takut terhadap masalah, terhadap ombak yang hebat itu, tetapi ayat yang ke-41 mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, siapa gerangan ini? Siapa sebenarnya orang ini? Yesus ini sebenarnya siapa? Ketakutan yang ada pada ayat 41 ini adalah ketakutan kepada Tuhan. Bukan lagi kepada masalah, artinya mereka kagum, saudara. Mereka hormat kepada Tuhan. Siapa orang ini? Mereka sudah lihat dengan mata mereka. Mereka menyaksikan Yesus cuma berkata kepada danau, kepada angin itu diam. Angin itu diam. Dan danau itu menjadi tenang, menjadi teduh, saudara. Sehingga mereka berkata, siapa orang ini? Artinya, saudaraku, ketakutan yang ada pada ayat 41 ini, mereka hormat dengan apa yang Tuhan sudah lakukan. Mereka kagum. Ini yang harus kita miliki dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukan ketakutan terhadap masalah, bukan ketakutan terhadap keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini, tetapi takut kita kepada Tuhan, hormat kita kepada Tuhan, kagum kita kepada Tuhan, saudara. Maka saya percaya, saudaraku, kita akan mengalami hal-hal yang besar, hal-hal yang hebat, saudaraku, yang dilakukan tentunya hanya oleh Tuhan, saudara. Kita manusia punya keterbatasan, saudaraku, untuk melakukan hal-hal yang hebat, saudaraku. Tetapi kita punya Tuhan
Itu sebabnya saudaraku, mari biarlah Tuhan ada di dalam hidupmu. Biarlah Tuhan ada di dalam perahumu saudaraku. Di bahtera rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu. Biarlah engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau mengikuti rencana Tuhan. Engkau mengikuti idenya Tuhan, programnya Tuhan. Engkau mengikuti firman Tuhan. Ketika engkau menghadapi masalah saudaraku, seberat apapun masalahmu, engkau berkata dalam hatimu, ada Allah yang menyertai hidup saya. Amin. Ada Roh Kudus yang menyertai saya. Ada Roh Kudus yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan saya. Apa yang menjadi kekuatan kita di hari-hari ini, saudaraku? Engkau punya uang, punya duit, punya segala-galanya. Itu tidak menjamin, saudaraku, untuk engkau tetap sehat, untuk engkau tetap kuat, saudaraku. Tetapi firman Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kita yang menjamin hidup saya dan saudara. Puji Tuhan saudaraku, saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan pada hari ini. Menjadi kesimpulannya saudaraku, firman Tuhan pada hari ini, biarlah di dalam hidupmu ada Tuhan. Masalah seberat apapun, katakan dengan firman Tuhan. Karena Yosua bilang, aku memperkatakan firman itu, Taurat itu, siang dan malam. Ini yang menjadi kekuatan kita, saudara. Firman Tuhan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, kita sudah mendengar kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan kita pagi hari ini. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita mesrakan kehidupan kita, masalah kita, pergumulan kita, apapun yang sudah hadapi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kita akan melihat bahwa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian, liku-liku dengan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Kita bangkit berdiri dengan pujian. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus.
Dengan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Yang pertama di sebelah sini, yang kedua di sebelah sini. Kita nyanyikan pujian Dia Tak Pernah Gagal. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Thank you.
kita datang kepada pengumuman ibadah minggu depan akan kembali kita beribadah di tempat ini di gereja. Kita berdoa buat teman-teman kita yang ada beberapa yang dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan yang menyembuhkan dengan sempurna, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi seluruh umat-umat Tuhan. Kemanapun kita pergi dan berada, apapun pekerjaan kita, ketika kita mau keluar dari rumah, kita berdoa kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Karena saya yakin dan percaya hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong, menjaga, dan melindungi kita. Selain kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan kita, kita juga tetap mengandalkan Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa ketika kita melakukan itu, kita akan melihat bahwa kita dipelihara oleh Tuhan dengan caranya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Itulah yang menjadi pengumuman. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sony Wongkar yang sudah melayani kita pada pagi sampai siang hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati, dan kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Kita nyanyikan pujian. Terima kasih Tuhan, kasih setia Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukurlah. Terima kasih, terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukurlah bagimu. Terima kasih Kristus. Saya minta Bapak Pendeta Sony berdoa berkat buat kita siang hari ini. Haleluya. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di akhir ibadah kami pada siang hari ini, kami menaikkan pujian, syukur, limpah terima kasih kepada Tuhan. Sebab Engkau Allah, Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang luar biasa di dalam kehidupan kami, yang menjaga dan melindungi kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami dapat lagi bersekutu dengan Tuhan. Kami dapat lagi beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Teristimewa kami dapat lagi mendengarkan berita firman Tuhan yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami, yang membawa kami untuk kami semakin percaya kepada Engkau ya Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa Tuhan, buat setiap jemaat umat Tuhan yang ada di tempat ini. Berkatilah seluruh jemaat-jemaat yang ada, mereka yang sudah datang beribadah, mereka yang sudah hadir. Tuhan berkati kehidupan mereka, berkati keluarga mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka ya Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Tuhan, umat-umat Tuhan yang ada di rumah, Tuhan Yesus, yang tidak sempat datang untuk beribadah di tempat ini. Oh Tuhan, kami berdoa, di antara umat-umat Tuhan ada yang dalam keadaan sakit, tidak berdaya. Dari tempat ini Tuhan, kami mengangkat hati kami, doa kami kepada Tuhan. Berdoa buat
mereka. Apapun sakit penyakit yang mereka alami dalam tubuh mereka, segala kelemahan-kelemahan tubuh, kami berdoa dari tempat ini Tuhan. Mari ulurkan tangan-Mu yang berkuasa. Engkau jamah mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan mereka dari segala sakit penyakit. Angkat segala sakit penyakit di dalam tubuh mereka. Segala virus-virus penyakit kami patahkan dalam nama Yesus. Jadilah sehat, jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Kuasa mujizat Allah terjadi di dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapak dan Ibu Gembala anak-anak mereka, karuniakan terus kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan, perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan yang menopang mereka Tuhan dalam melayani Engkau dan pekerjaan di tempat ini. Biar mereka diurapi oleh Tuhan. Hikmat surgawi terus ada dalam kehidupan hamba-Mu dalam melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Lingkungan yang ada juga Tuhan berkati. Tetangga masyarakat yang ada, berkati mereka. Berikan sukacita, damai, sejahtera bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan di sepanjang minggu berjalan ini. Segala aktivitas mereka, baik di rumah, di luar rumah, di tempat mereka bekerja, di kantor, di perusahaan. Kami berdoa Tuhan, jaga lindungi mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu. Hindarkan mereka, jauhkan mereka dari segala virus-virus penyakit Tuhan. Oh, pagari umat-umat Tuhan dengan darah-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sehingga mereka boleh aman di dalam pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing beserta dengan mereka. Tibakan dengan segala selamat di rumah mereka dengan pertolongan Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami pada saat siang hari ini dengan mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih. Mari umat-umat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Tuhan melihat dari tempat maha tinggi setiap hati, tangan-tangan yang terangkat terarah kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, berkatilah setiap tangan-tangan yang terangkat. Kami tidak berdaya, kami tidak mampu tanpa Tuhan di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya dengan iman terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghantaran, penghiburan dan pertolongan Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kita, keluarga, rumah tangga, usaha dan pekerjaan kita, mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan. Kami akhiri ibadah ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Selamat siang.